Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giokenaganya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya juga, serta berikan like dan komentar pada channel yang baru ini. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Bab 286-290. Keesokan paginya, Wang Changsong menyiapkan sarapan yang berlimpah. Untuk pertama kalinya, Wang Ke juga turun untuk makan bersama. Sepertinya efek penyembuhan Ye Chong kemarin sangat signifikan. Setelah makan, Ye Chong pergi dan berkata dia akan segera kembali. Mengenai kondisi Wang Ke, Ye Chong tidak lagi berani datang lagi setelah sekian lama seperti yang pertama kali. Dia tahu bahwa kondisi Wang Ke rentan kambuh, sehingga dia membutuhkan pengobatan terus-menerus sampai kondisi Wang Ke benar-benar membaik. Ngomong-ngomong, aku akan datang ke Luzhu lebih banyak lagi di masa depan, jadi aku datang untuk lebih sering melihat Wang Ke. Ye Chong berencana untuk kembali ke kota Beijiang setelah melihat penyakit Wang Ke dan Long Xiu. Jadi, setelah meninggalkan rumah Wang Changsong, Ye Chong akan mencari Long Xiu. Menelepon Butler Long sangat gembira setelah menerima panggilan Ye Chong, dan buru-buru menjemput Ye Chong sendiri. 1 jam kemudian, Ye Chong mengikuti Butler Long ke Long Family Villa. Keluarga Panjang adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Luzhu. Keluarga itu besar dan rumit. Di tengah Luzhu, terdapat taman pribadi milik keluarga Panjang. Ada rumah pekarangan di tengah taman, dan ada beberapa villa di samping rumah pekarangan. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah anggota tingkat tinggi dari keluarga Panjang. Di dalam halaman ada anggota paling senior dari keluarga Long, yaitu kakek Long Xiu, Long Mingcheng. Long Mingcheng memiliki 2 putra, satu adalah Long Jie dan yang lainnya adalah Long Ying. Keduanya masing-masing memiliki villa di sebelah halaman. Butler Long mengemudi ke taman bersama Ye, dan terus mengemudi selama 10 menit sebelum mencapai gerbang halaman. Dari sini terlihat bahwa kekuatan dan kekayaan keluarga Panjang sangat besar. Namun, rumah halaman ini diperbaiki dengan sangat sederhana dan sederhana. Ada beberapa pohon poplar yang ditanam di halaman, mirip dengan rumah pertanian biasa. Ada tong besar berisi saus acar, beberapa ekor ayam dipelihara, dan seekor anjing pemburu langka diikat di sudut. Tampaknya tuan dari keluarga Panjang sangat menyukai kehidupan di pedesaan, dan telah membuka tanah yang begitu murni di kota yang bising ini. Tuan Ye, Nona ada di taman belakang, tolong ikut saya. Setelah Butler Long selesai berbicara, dia dengan hormat memimpin Ye Chong melintasi kawasan pejalan kaki di seberang halaman. Ternyata ada lubang di belakang halaman. Berjalan melalui kawasan pejalan kaki, Anda sampai di taman belakang. Melihat sekeliling, paviliun dan teras tepi sungai sangat artistik. Ada kolam di tengah taman, ada bebatuan di atas kolam, dan aliran air mengalir dari bebatuan. Ada sekelompok ikan mas merah di kolam. Begitu seseorang lewat, mereka berkumpul bersama dalam kelompok dan membuka mulut, seolah-olah sedang meminta makanan. Kawasan pejalan kaki memanjang hingga ke air dan diakhiri dengan gazebo. Saat ini, Long Xiu sedang bertinju di gazebo. Stuart Long berkata kepada Ye Chong dengan hormat, "Tuan Ye, silakan pergi." Setelah itu, Stuart Long pergi. Long Xiu mengenakan 1 set pakaian latihan ungu, dan berkonsentrasi untuk meninju 1 set kibu sangkuan. Ye Chong tidak menyangka Long Xiu memiliki hobi seperti itu, jadi dia berjalan sambil tersenyum. Meskipun Long Xiuxiang berkeringat deras dan melakukan setiap gerakan dan gaya dengan sopan, tetapi dalam pandangan Ye Chong, itu tidak lebih dari tinju dan kaki bersulam. Saat Ye Chong berjalan di dekat gazebo, Long Xiu tiba-tiba berbalik dan meninju pangkal hidung Ye Chong. Bagaimana Ye Chong berpikir bahwa Long Xiu akan tiba-tiba menyerangnya? Dia tanpa sadar mengelak ke samping, menghindari serangan Long Xiu, dan kemudian dengan ringan memukul bahu Long Xiu dengan telapak tangannya. Long Xiu menjerit, terpeleset dan jatuh ke arah danau. Ye Chong dengan cepat melangkah dan memeluk pinggang Long Xiu. "Oh, sakit, pergelangan kakiku terkilir,"
Long Xiu terengah-engah. Ye Chong mendukung Long Xiu, dan Long Xiu melompat-lompat dengan satu kaki, datang ke bangku dekat gazebo dan duduk. "Kamu terlalu kejam," Long Xiu berkata dengan marah. "Bagaimana saya tahu bahwa Anda tiba-tiba menyerang saya? Saya hanya bereaksi secara tidak sadar, tetapi kungfu Anda terlalu lemah, jadi saya hanya menyentuhnya dengan ringan." Sebelum Ye Chong selesai berbicara, dia dengan cepat menutup mulutnya, karena dia menemukan bahwa Long Xiu sedang menatapnya dengan marah. "Apa yang kamu katakan? Kamu bilang aku lemah." Long Xiu berhenti. Sepertinya dia marah bukan karena Ye Chong melawannya, tapi karena dia tidak pernah memukul Ye Chong. Perlu diketahui bahwa Long Xiu telah berlatih Ki Bu Huan Kuan selama beberapa tahun. Bahkan pengawal keluarga Panjang bukanlah tandingan Long Xiu. Jadi Long Xiu selalu berpuas diri dan menganggap dirinya sebagai seorang master. Seperti yang diketahui semua orang, sebenarnya semua pengawal keluarga Panjang melepaskannya. Kali ini, begitu Long Xiu bergerak, dia melipat keahlian di tangan Ye Chong. Itulah mengapa dia sangat tidak senang. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Bukankah kamu memberitahuku mengapa kamu menyerangku?" "HMPH, aku mendengar Ting Ting berkata bahwa kamu tahu sedikit kungfu. Jadi aku ingin mencoba kamu, tidak berharap kamu serius denganku." Long Xiu berkata dengan marah, "Kamu bajingan, kamu sangat tidak tahu malu untuk memukul seorang wanita, sungguh tidak tahu malu." Ye Chong tertawa dan berkata, "Bagaimana kamu bisa menggunakan kungfu untuk bersaing dengan orang lain? Tidak terlalu buruk untuk berakting kompetisi." Setelah mengatakan ini, Long Xiu menjadi lebih marah. Hanya kamu yang baik. Kamu menjauh dan jangan bicara padaku." Begitu dia selesai berbicara, dia berkata, "Oh," dengan mengerang, dia memandangi kakinya. Pergelangan kaki Long Xiu sudah bengkak, dia baru saja didorong oleh Ye Chong, dan dia tanpa sengaja kakinya terkilir. "Biarkan aku melihatnya," kata Ye Chong. "Kamu tidak perlu melihat, kamu bajingan, pergi." Pergelangan kakimu terkilir parah. Jika kamu tidak melihatnya, kamu akan cacat. Kamu tidak perlu khawatir tentang kecacatanku. Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak bisa melakukan seni bela diri, kecuali kamu meminta maaf, dan akui bahwa seni bela diriku sangat kuat. Lagi pula, Long Xiu adalah wanita tertua dari keluarga Panjang, dan dia sangat biadab. "Minta maaf?" Ye Chong tersenyum. "Mengapa kamu meminta maaf? Aku mungkin juga kamu mati. Di mana aku menggertakmu?" Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Melihat mata merah Long Xiu, dia akan menangis. Ye Chong buru-buru berkata, maaf, Nona Long. Sebenarnya, seni bela diri Anda adalah yang paling kuat, saya hanya mengalahkan Anda karena keberuntungan." Long Xiu mendengus, "Itu hampir sama." Kemudian dia merentangkan kakinya, menggigit bibirnya dan berkata, "Sakit sekali, kakiku pasti patah." Ye Chong melepas sepatu kets putih Long Xiu, dan kaki kecilnya yang halus ditampilkan di depan matanya, jari kaki ramping, dicat dengan cat kuku merah muda cerah, seluruh kaki kecil berwarna putih dan imut. Di bawah kulit putih susu dan transparan, pembuluh darah biru muda dapat terlihat samar-samar, dan di pergelangan kaki, pembuluh darah telah membengkak seluruhnya, area lavender yang luas. Kaki Long Xiu belum pernah disentuh pria lain sebelumnya, jadi dia sedikit malu saat ini. Tapi dia tidak bisa mengurus begitu banyak sekarang, rasa sakit dari pergelangan kakinya benar-benar tak tertahankan untuknya. Ye Chong dengan ringan menyentuh pergelangan kaki Long Xiu, dan Long Xiu berteriak, "Aduh! Bisakah kamu lembut? Sakit?" Ye Chong berkata, "Kamu juga seorang seniman bela diri? Tidak bisakah kamu menahan rasa sakit ini?" Long Xiu berteriak lagi, dan ingin mengambil kakinya kembali, tapi Ye Chong mencengkeramnya dengan erat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan Ye Chong semakin kuat dan kuat. "Oh, itu menyakitkanku sampai mati. Ye Chong sialan, kamu pria yang kasar. Kamu melakukan ini pada orang lain. Aku ingin membunuhmu." Long Xiu mengoceh omong kosong kesakitan. Tapi segera, dia merasakan sakit di pergelangan kakinya mereda,
dan udara hangat mengalir dari pergelangan kakinya. "Yah, nyaman sekali," dia masih berteriak sekarang, tapi sekarang dia tiba-tiba menikmati perasaan ini. Ye Chong melepaskan aliran energi naga dari tangannya, dan dengan lembut memijat pergelangan kaki Long Xiu. "Yah, jangan berhenti, ini sangat nyaman, nyaman." Nah. Long Xiu mengerang datar. Wajah lama Ye Chong memerah, berpikir bahwa pijat untuk anak perempuan selalu seperti ini. Kemudian Ye Chong berdiri dan berkata, "Oke, kakimu baik-baik saja." Ketika tangan Ye Chong meninggalkan kaki Long Xiu sedikit kecewa. Dia belum cukup menikmati kenyamanan tadi. Mengapa? Baru saja selesai pijat. Begitu cepat, Long Xiu hampir berseru, menutup mulutnya dan berdiri. Benar saja, dia menemukan bahwa kakinya tidak sakit sama sekali, dan kemerahan serta bengkaknya mereda. Harus dikatakan bahwa Ye Chong ini benar-benar memiliki dua trik. Long Xiu berpikir sendiri, termasuk obat yang diminta Ye Chong untuk dibawa Gao Tingting kepadanya. Setelah Long Xiu meminumnya, keburukan di tubuhnya tidak pernah muncul kembali. Anda tahu, sebelum itu, dia akan mengalami serangan yang sangat menyakitkan dan berbahaya setiap setengah bulan. Memikirkan hal ini, Long Xiu berkata kepada Ye Chong dengan serius, "Ye Chong, kamu pasti dokter yang jenius." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku di sini kali ini untuk mengobati penyakitmu." Sembuh total. Awalnya, Long Xiu tidak memiliki harapan untuk menyembuhkan penyakitnya sepenuhnya, tetapi Ye Chong memberinya harapan baru. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Tentu saja, aku pasti bisa menyembuhkannya." Long Xiu mengangguk dengan penuh semangat. Setelah itu, Ye Chong mulai merawat Long Xiu. Cara mengobati penyakitnya juga sangat sederhana. Ye Chong dan Long Xiu menyatukan tangan mereka, dan Ye Chong mengirimkan energi naga ke tubuh Long Xiu melalui tangan kecil Long Xiu. Energi naga milik yang paling kuat, yang bisa mengimbangi kejahatan di tubuh Long Xiu. Baru pada saat itulah Ye Chong menemukan bahwa Long Xiu ternyata adalah tubuh yang sangat yin, yang sangat langka. Jika dia dapat bekerja sama dengan seni Dewa Naga Ye Chong, mereka dapat mencapai efek yang saling menguntungkan. Tapi ini adalah metode kultivasi ganda, dan agak malu untuk mengatakannya. Ye Chong tersipu memikirkannya. Long Xiu memandang Ye Chong dengan curiga. "Apa yang kamu pikirkan?" Ye Chong dengan cepat berkata. "Tidak ada." 10 menit kemudian, perawatan selesai. Long Xiu merasa tubuhnya hangat sekarang. Di masa depan, kamu perlu menghabiskan lebih banyak waktu di bawah sinar matahari, dan aku akan membawakanmu obat nanti. Kamu harus meminumnya tepat waktu, dan setelah perawatanku, kamu akan segera pulih, kata Ye Chong. Long Xiu mengangguk dengan patuh dan berkata, "Oke, tapi perawatan apa yang baru saja kamu gunakan? Mengapa kamu sepertinya memberikan kekuatan internal kepadaku?" Ye Chong menyentuh hidungnya. "Kamu telah menonton terlalu banyak film seni bela diri. Bagaimana bisa kamu begitu luar biasa? Apa yang terjadi?" Long Xiu menanyakan yang sebenarnya. "Ya, kita menyatukan tangan kita, lalu mendamaikan yin dan yang, menyerap aura langit dan bumi, dan tubuhmu akan terasa hangat." Lalu, Ye Chong mengoceh omong kosong, dan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, sampai akhir. Long Xiu menatap Ye Chong dengan rasa ingin tahu, setengah mengerti. Ye Chong tersipu, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, tinju Qi Bu Huan sebenarnya tidak cocok untukmu. Tinju Qi Bu Huan adalah tinju maskulin, dan kamu, seorang gadis, tidak cocok untuk kultivasi." Long Xiu mendengus. "Qi Bu Xiangquan adalah tinju leluhur dari keluarga panjang kita, dan kamu tidak memahaminya." Ye Chong tersenyum, lalu berkata, "Qi dari yin dan yang menyelaraskan 5 elemen, yang merusak paru-paru dan melukai limpa dan hati, energi yang diserap dan dikembalikan ke jiwa." Long Xiu terkejut. Apa yang Ye Chong katakan bukanlah garis besar Qi Bu Huan Kuan keluarga panjang mereka. Bagaimana dia bisa membawanya? Ini adalah metode tinju leluhur dari keluarga panjang. Sebuah buku rahasia yang tidak diturunkan dalam keluarga. Mungkinkah Ye Chong diam-diam mempelajari seni bela diri keluarga panjang?
Ye Chong melihat keraguan Long Xiu, dan berkata sambil tersenyum. Tinju Qi Bu Huan tidak memiliki kata tidak sejak awal. Ini memang seni bela diri yang sangat kejam yang diciptakan oleh leluhur dari sekolah Kongti 700 tahun yang lalu. Itu memang menyebabkan banyak darah dan hujan pada waktu itu. Bahkan Long Xiu tidak tahu banyak kiasan. Dia memandang Ye Chong dengan curiga. Apakah ini benar? Ye Chong tersenyum, dan melanjutkan, ada orang-orang kuat di generasi selanjutnya yang melihat bahwa teknik tinju ini terlalu kejam. Jadi mereka membalikkan manual tinju dan mengubahnya. Setelah menjadi 7 tinju tanpa cedera, 7 tinju cedera tidak bisa melukai dirinya sendiri atau orang lain. Jika itu tidak bisa menyakiti siapapun, apa gunanya itu? Tanya Long Xiu, kakeknya tidak memberitahunya tentang itu. Sebenarnya, alasan mengapa kakek Long Xiu mengira Qi Bu Xiangquan dapat melukai orang adalah karena, seperti Long Xiu, dia hanya bertarung dengan pengawal di rumah. 7. Dalam Qi Bu Huan Quan mengacu pada jantung, hati, limpa, perut dan ginjal ditambah 2 saluran rendu. Meskipun tidak dapat melukai orang, ia dapat menumbuhkan organ dalam dan meridian, yang memiliki efek penguatan tubuh dan memperpanjang hidup. Long Xiu berpikir Ye Chong sepertinya mengatakan bahwa ada beberapa kebenaran di dalamnya. Namun, latihan semacam ini adalah untuk membuat energi yang dalam tubuh semakin berat. Itu hanya cocok untuk pria, bukan wanita. Ye Chong berhenti, melirik Long Xiu, dan melanjutkan, jika seorang wanita berlatih, maka tempatnya akan menjadi lebih kecil, dan janggutnya akan berangsur-angsur tumbuh. Katanya sambil melihat ke depan Long Xiu. Long Xiu sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menutupi bagian depannya dan tersipu. Tapi dia tiba-tiba teringat bahwa baru-baru ini, dia benar-benar merasa tudungnya menjadi lebih besar. Apakah ini benar-benar semakin kecil? Apakah ini benar-benar akan menumbuhkan janggut? Long Xiu ketakutan dan menyentuh dagunya, tapi untungnya dagu kecilnya masih mulus. Ye Chong melanjutkan, Qi Bu Xiangquan telah diedarkan sejak lama, dan siapapun dapat mempraktikkannya. Hanya saja buku leluhur Anda dari keluarga panjang telah diturunkan. Jadi ini sama sekali bukan buku rahasia, itu Long Xiu masih peduli tentang hal-hal ini. Dia diam-diam menyentuh dirinya sendiri untuk melihat apakah dia menjadi lebih kecil. Ternyata Qi Bu Xiangquan sangat berbahaya, dan kakek terus menyuruhku berlatih. Kakek benar-benar bodoh. Keluh Long Xiu. Faktanya, jika Ye Chong tidak mengatakannya, saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh keluarga panjang yang akan mengetahui latar belakang Qi Bu Xiangquan yang sebenarnya. Kakek Long Xiu hanya berpikir bahwa pukulan ini bisa memperkuat tubuhnya, jadi dia terus membiarkan Long Xiu melatihnya. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kamu tahu seni medis dan bela diri. Long Xiu menjadi semakin ingin tahu tentang Ye Chong. Seorang hooligan yang tahu seni bela diri sudah sulit dihentikan. Dan sekarang hooligan kecil ini juga bisa tahu seni bela diri dan obat-obatan, yang sangat menakjubkan, yang cukup menarik. Memikirkan hal ini, Long Xiu hanya bisa tersipu. Ye Chong melanjutkan, saya memiliki 1 set tinju Luk Sui di sini, yang sangat cocok untuk anak perempuan untuk berlatih. Selain itu, jika Anda sering berlatih, itu dapat meningkatkan tubuh Anda dan membantu melawan kejahatan di tubuh Anda. Dikombinasikan dengan perawatan saya, itu bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha efek. Long Xiu bertanya dengan penuh semangat, sungguh, bisakah kamu mengajariku? Ye Chong tersenyum dan berkata, tentu saja, aku akan meneruskan formulamu sekarang. Lalu Ye Chong menamparkan Long Xiu sambil melafalkan formula 1 pukulan. Long Xiu memuji, rangkaian teknik tinju ini sungguh luar biasa. Dia memukul Ye Chong lagi, dan merasakan kehalusan yang tak bisa dijelaskan di tubuhnya. Namun, dia tidak ingat apapun setelah membacanya lagi, jadi dia memohon pada Ye Chong untuk mengetiknya lagi. Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu hanya perlu menghafal rumusnya dengan jelas. Untuk gerakan tinju, aku akan mengajarimu ketika aku kembali lagi nanti. Long Xiu berkata, aku sudah menghafal rumusnya dan seterusnya. Tidak mengingatnya. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, benarkah? Dia hanya mengatakan rumusnya sekali.
apakah Long Xiu memiliki kemampuan memori fotografis? Bagaimana dia bisa menghafal formula yang begitu panjang sekaligus? Pada saat ini, Long Xiu mengguncang teleponnya sambil tersenyum dan berkata, "Tentu saja, saya sudah merekamnya." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, jadi seperti ini. Embusan angin bertiup, dan beberapa daun maple jatuh dari pohon maple di samping paviliun. Sinar matahari menyinari permukaan air berkilauan, dan wajah kecil Long Xiu juga terpantul keemasan, terlihat sangat cantik. Ye Chong tertarik dengan pemandangan yang indah, dan berjalan ke ujung gazebo untuk melihat pemandangan di danau. Long Xiu juga mengikuti, dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana, bukankah taman kita indah?" "Iya." Ye Chong melambaikan tangannya ke arah matahari. Melihat tangan Ye Chong, Long Xiu tiba-tiba teringat kenyamanan saat Ye Chong memijat dirinya sendiri barusan, dan dia tiba-tiba ingin mencoba lagi. "Oh, kakiku sakit lagi," kata Long Xiu tiba-tiba. Lalu dia mengambil 2 langkah pincang untuk membuktikan apa yang dia katakan itu benar. Ye Chong bahkan tidak melihatnya. Long Xiu mendengus, "Pria bau ini, berani mengabaikanku." Long Xiu berkata, "Aduh, lagi, lebih keras dari masing-masing." Ye Chong kemudian bertanya dengan lucu, "Ada apa denganmu?" Long Xiu menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya, kakiku masih sedikit sakit." "Bagaimana mungkin? Aku baru saja memijat." Ye Chong bingung bertanya asmara. Nyatanya, Long Xiu tidak terlalu sakit, dia hanya ingin mencoba memijat lagi. Hanya saja dia terlalu malu untuk mengatakannya secara langsung, jadi dia berpura-pura kakinya sakit. Tapi dia tidak menyangka Ye Chong akan mengeksposnya dalam 1 kalimat. Long Xiu mendengus, "Sakit adalah sakit, ups, kenapa kamu tidak memijatku?" Ye Chong tertawa, "Oke, duduklah." Long Xiu lalu duduk di gazebo dengan senyum di wajahnya, lalu mengangkat kaki kecilnya. Ye Chong bertanya-tanya apakah dia harus membuka toko pijat nanti. Tangan besarnya menekan pergelangan kaki Long Xiu lagi, dan mulai mengelusnya dengan lembut. "Wah, sangat nyaman, jangan berhenti." Merasakan kenyamanan dari pergelangan kaki, Long Xiu tidak bisa menahan erangan lagi. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan setelan tang putih berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggung dan senyum di wajahnya. "Yu kecil, apa yang kamu lakukan?" lelaki tua itu bertanya dengan riang. Long Xiu tersipu, "Kakek, kenapa kamu di sini?" "Bukan apa-apa, pergelangan kakiku terkilir, dan dia baru saja mengobatinya." Long Xiu buru-buru menjelaskan, terlihat malu. Ternyata lelaki tua ini adalah kakek Long Xiu, Long Mingcheng, anggota paling senior dari keluarga Panjang. Long Mingcheng juga merupakan sosok yang sangat kuat di Luzhu, tetapi dia memperlakukan cucunya seperti orang tua biasa, penuh kasih sayang. Dia memandang Long Xiu sambil tersenyum, mengira gadis ini biasanya tomboy, kapan dia akan malu lagi? Dan kapan Long Xiu membiarkan seorang pria menyentuh kakinya? Tampaknya pemuda di sebelahnya benar-benar luar biasa. Memikirkan hal ini, Long Mingcheng menatap Ye Chong. Dia merasa Ye Chong memiliki aura yang tak terlukiskan. Ketika Long Xiu melihat cara Long Mingcheng memandang Ye Chong, dia tahu bahwa Long Mingcheng pasti salah paham. Long Mingcheng pasti berpikir bahwa dia ada hubungannya dengan Ye Chong. Dia tersipu dan baru saja akan menjelaskan sesuatu ketika Stuart Long berlari dengan tergesa-gesa. "Tuan, ini tidak baik, penyakit bibiku kambuh lagi." Butler Long berkata dengan penuh semangat. "Apa?" Long Mingcheng terkejut. Nenek mengacu pada saudara perempuan Long Mingcheng sendiri, Long Mingyu. Long Mingyu berusia 60-an tahun ini, dan dia menderita epilepsi beberapa tahun yang lalu, dan dia akan mengalami kejang dari waktu ke waktu. "Paginya baik-baik saja, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba aku jatuh sakit." Long Mingcheng mengabaikan Ye Chong dan Long Xiu, berbalik dan berjalan menuju sebuah ruangan di halaman. Long Xiu berpikir sejenak, dan menarik Ye Chong untuk mengejar, ayo pergi dan lihat." Ye Chong mengikuti Long Xiu ke halaman depan, dan menemukan sekelompok orang mengelilingi sebuah rumah bata sederhana.
Seorang pria parubaya berlari masuk dari luar pintu. Tingginya sekitar 1,8 meter, mengenakan jas, terlihat sangat cakap. Dia memimpin seorang dokter di belakangnya. Pria ini adalah ayah Long Xiu, Long Jie. Melihat Long Mingcheng, Long Jie buru-buru berkata, "Aku membawa dokter ke sini untuk melihat penyakit bibiku." Long Mingcheng mengangguk berulang kali, dan berkata, "Silakan masuk." Dokter berhenti, dan berkata, "Long Mingcheng, jangan khawatir, tidak akan ada masalah dengan saya." Saat dia berbicara, dia masuk ke kamar dengan tas medis di pundaknya. Long Mingcheng menatap pintu dengan cemas. Long Jie menghibur, "Ayah, jangan khawatir. Dr. Liu Min adalah murid Profesor Tian Lei. Dengan dia di sini, Bibi akan baik-baik saja." Oh, Long Mingcheng sangat gembira, dan segera merasa nyaman. Ini adalah murid Tian Lei. Apakah itu Tian Lei dari Tian Yao Wang Zhen? Tentu saja, kata Long Jie. Pada saat ini, pria parubaya lainnya berlari masuk dari pintu. Dia terlihat agak mirip dengan Long Jie. Di belakang pria ini adalah seorang pria muda yang juga dikenal Ye Chong. Itu adalah Long Xixian. Pria itu panjang ayah Xixian dan adik laki-laki Long Jie, Long Ying. Ada seorang wanita di samping Long Xixian, berpakaian putih. Itu adalah istri Long Xixian, Qin Meier. Qin Meier adalah sepupu Qin Yulong. Jadi Qin Yulong disebut saudara ipar Long Xixian. "Bagaimana tante?" Long Ying bertanya begitu dia masuk. Long Jie berkata, "Sekarang Dr. Liu telah masuk dan merawat bibiku." Long Xixian terkejut saat melihat Ye Chong, dan berpikir dalam hati mengapa Ye Chong datang ke rumah Long. Ketika dia berada di Yus Hilu, Ye Chong merebut kemenangannya, dan dia masih mengingatnya dengan jelas. "Akan datang ke sini?" tanya Long Xixian melihat nada Long Xixian tidak ramah. Long Xiu berdiri di depan Ye Chong dan mengangkat alisnya, mencubit pinggangnya dan berkata, "Ini temanku. Aku mengundangnya. Ada apa?" Long Xiu memiliki kepribadian yang kejam. Bahkan Long Xixian tidak berani memprovokasi dia. Dia mendengus dingin, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Long Xiu berkata kepada Ye Chong, "Jangan perhatikan dia, dia hanya seorang bajingan." Kemudian, Long Xiu menarik Ye Chong ke kerumunan dan berdiri di samping Long Mingcheng. Ye Chong menjulurkan kepalanya dan bisa melihat situasi di dalam ruangan. Ada kang besar yang dipanaskan di dalam ruangan, dan kang yang dipanaskan itu ditutupi dengan kain mahal, kasur sutra. Di atas tikar, terbaring seorang wanita tua berusia 60-an, dengan rambut putih di seluruh kepalanya, mulutnya berbusa, wajahnya berkerut dan sesak, tubuhnya bergerak-gerak tak terkendali. Dan dokter bernama Liu Min memasukkan tongkat kayu ke dalam mulut wanita tua itu untuk mencegahnya menggigit lidahnya sendiri. Ye Chongxin berkata bahwa ini adalah satu-satunya hal yang benar dilakukan Liu Min. Wanita tua ini adalah adik perempuan Long Mingcheng, bibi Long Xiu, Long Mingyu. Ye Chong menemukan bahwa Long Mingyu ini sama sekali bukan epilepsi. Tampaknya Long Mingyu diracuni ketika dia masih muda, dan dia tidak membersihkannya saat itu. Racun itu tetap berada di tubuhnya, dan kemudian menyerang otaknya, mempengaruhi saraf kranial Long Mingyu. Akibatnya, Long Mingyu sering kejang-kejang, dan gejalanya memang mirip epilepsi. Liu Min merawat Long Mingyu sesuai dengan metode pengobatan epilepsi, tetapi itu tidak terlalu berguna. Dia meramu beberapa bahan obat, menggilingnya menjadi bubuk, dan kemudian membuat semangkuk sup hitam dengan air untuk dimakan wanita tua itu. Dia menuangkan semangkuk sup obat ke dalam mulut wanita tua itu. Tetapi wanita tua itu tidak kembali normal seperti yang dia harapkan, dan masih terus bergerak-gerak. Liu Min terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Obatnya memiliki efek ajaib dalam mengobati epilepsi, dan itu akan baik-baik saja setelah meminumnya. Melihat ini, Long Mingcheng buru-buru bertanya, "Dr. Liu, bagaimana penyakit saudara perempuan saya?" Liu Min berkata dengan canggung, "Aneh, saya biasanya mencoba semua jenis obat, tetapi hari ini tidak berhasil sama sekali." "Apa? Tidak berpengaruh? Lalu apa yang harus saya lakukan?" Long Mingcheng bertanya dengan tidak senang. Liu Min buru-buru berkata, "Old Long,
jangan khawatir. Saya sudah memanggil tuanku, dan tuanku akan datang sendiri sebentar lagi. Bahkan jika saya tidak bisa, tuanku pasti akan bisa menyembuhkan Nenek Long. Dari keluarga panjang, Liu Min secara alami tidak berani terlalu mempercayakannya, dan datang ke sini sendirian untuk berlatih kedokteran. Jadi, ketika dia berada di gerbang rumah Long, dia memanggil Tian Lei. Tian Lei mendengar bahwa itu adalah keluarga panjang. Aku bergegas naik taksi. Pada saat ini, Liu Minxin berkata bahwa beruntung dia telah menelepon guru. Jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana hari itu akan berakhir. Ketika Long Mingcheng mendengar bahwa Tian Lei akan datang, dia menghela nafas lega. Pada saat ini, Ye Chong berkata, wanita tua ini tidak epilepsi. Jika tidak obatnya tidak akan efektif, wanita tua itu memiliki racun di otaknya. Ming Ye Chong berkata bahwa otak Long Mingyu beracun. Tetapi untuk mengetahui apa racun itu, dia masih perlu mendekat dan mengamati. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandang Ye Chong. Long Xiu bertanya, Ye Chong, bisakah kamu menyembuhkannya? Ye Chong mengangguk. Tentu saja. Long Xixian di sebelahnya tertawa dan berkata, apa? Ye Chong, kamu bisakah itu disembuhkan? Kamu sangat pandai menyombongkan diri, kan? Benar. Siapa anak ini? Kenapa dia muncul di naga keluarga panjangku? Tanya Long Ying, paman kedua. Ini temanku, namanya Ye Chong, dan keterampilan medisnya juga sangat bagus. Kata Long Xiu, hehe, ini konyol. Liu Min adalah murid Tian Lei. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak peduli seberapa kuat anak ini. Apa yang bisa dia lakukan? Long Ying tertawa. Long Jie mengangguk dan berkata, Xiu, jangan main-main di sini. Hati-hati jangan sampai menunda penyakit bibimu. Long Xiu mendengus dan berkata, biarkan Ye Chong pergi dan mencobanya. Bukankah itu akan berhasil? Dokter Liu itu tidak bisa disembuhkan lagi. Mendengar ini, Liu Min tersipu malu. Dia tidak berani melampiaskan amarahnya pada Long Xiu. Sebaliknya dia memelototi Ye Chong. Dia berkata, kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Nak, kamu bilang kamu bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan aku tidak bisa sembuhkan. Kamu benar-benar mengatakan segala macam hal besar, itu konyol. Bibimu, bagaimana Anda bisa membiarkan orang luar pergi dan mencobanya? Long Ying berkata lagi, benar, Ye Chong, siapa kamu, berani mencoba bibiku? Long Xixian memarahi, Ye Chong layak masuk ke kamar bibiku. Long Xiu, kamu sangat bingung itu hilang. Wajah kecil Long Xiu memerah, dan dia memandang Long Mingcheng, kakek, katakan padaku, apakah boleh membiarkan Ye Chong mencoba? Long Mingcheng merenung sejenak, tetapi dia tidak benar-benar mempercayai Ye Chong di dalam hatinya. Long Xiu berkata, aku lupa memberitahumu, terakhir kali aku sakit di kereta, Ye Chong yang menyelamatkanku, jika bukan karena Ye Chong, aku akan mati. Setelah keluar, keluarga panjang terkejut lagi. Semua orang tahu pengalaman Long Xiu di kereta. Dikatakan bahwa itu diselamatkan oleh seorang dokter desa, jadi Stuart Long menyelidikinya sebentar, tetapi keluarga Long kemudian melupakannya. Tanpa diduga, orang yang menyelamatkan Long Xiu ternyata adalah pemuda yang tidak terlihat luar biasa di depannya. Melihat keterkejutan semua orang, Long Xiu dengan bangga mengangkat kepalanya dan berkata, kakek, ada apa? Bisakah kamu membiarkan Ye Chong merawat bibi dan nenekmu sekarang? Tentu saja, karena tuan ini. Selamatkan bibimu. Biarkan dia pergi. Long Mingcheng diinterupsi oleh Long Xixian sebelum dia selesai berbicara. Kakek, apakah kamu tahu siapa Ye Chong ini? Long Mingcheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa itu? Long Xixian mendengus dingin. Ye Chong ini adalah orang yang menentang kita di gedung Yusi. Jika bukan karena dia, bagian di Yushilu akan menjadi milik kita sekarang. Dan dia adalah anggota keluarga Gao. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut lagi. Nyatanya, Gao Tingting sudah memberitahu Long Xiu tentang masa tinggal Ye Chong di Yushilu. Alasan mengapa Long Xiu tidak memberitahu Long Mingcheng dan yang lainnya adalah karena dia takut mereka akan menyebabkan kesalahpahaman. Lagi pula,
Orang yang menunda Long Family memenangkan hak untuk berbicara di Yuzhilu dapat dianggap sebagai musuh bagaimanapun caranya. Benar saja, Long Ying segera berkata, "Oke, jadi kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh keluarga Gao, aku tidak percaya padanya. Bagaimana jika dia masuk dan membunuh bibiku?" Long Mingcheng juga ragu, matanya deep melihat Ye Chong. Jika apa yang dikatakan Long Xixian benar, maka anak ini terlalu menakutkan. Keterampilan medisnya sangat tak terduga, dan dia mampu memenangkan tempat pertama di Menara Yusi, yang membuktikan bahwa keterampilan judi batunya juga tak terduga. Pemuda seperti itu, jika dia adalah musuh, terlalu berbahaya. Pada saat ini, Long Xiu keluar dan menjelaskan. Saat itu, Ye Chong ingin memperluas bisnisnya ke Luzhu. Kebetulan dia dan Gao Tingting saling kenal, dan mereka berdua berbisnis di kota Beijiang. Jadi mereka datang ke Yuzhilu melalui hubungan Gao Tingting. Itu sebabnya Ye Chong mewakili keluarga Gao dan berpartisipasi dalam konferensi perjudian batu di Yuzhilu bukan untuk menentang keluarga Panjang. Mendengar penjelasan Long Xiu, Long Mingcheng berpikir keras. "Kakek, kamu tidak percaya apa yang dikatakan Long Xiu, dia sudah terpesona oleh Ye Chong," kata Long Xixian. Long Xiu tersipu, dan hampir naik untuk mengalahkan Long Xixian. "Apa katamu?" Long Xixian bersembunyi di belakang Long Ying dengan ketakutan. Long Ying berkata kepada Long Mingcheng, "Orang ini tidak boleh dilepaskan. Kalau tidak dia akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Panjang kita." Long Mingcheng tidak berpikir demikian di dalam hatinya, dia lebih suka percaya bahwa apa yang dikatakan Long Xiu adalah kanan. Lagi pula, untuk seseorang seperti Ye Chong, lebih baik berteman dengannya daripada menjadi musuh dengannya. Jika Anda harus menjadi musuh, Anda harus membunuhnya terlebih dahulu. "Kurasa tidak lebih baik dari ini." Long Jie berjalan mendekat. "Mengapa kamu tidak meminta Ye Chong untuk melihat penyakit bibi? Jika dia benar-benar dapat menyembuhkan penyakit bibi, itu berarti dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Tidak ada permusuhan. Jadi kami memperlakukan Ye Chong sebagai tamu yang paling terhormat." Dia pergi. Long Mingcheng mengangguk. Apa yang dikatakan Long Jie memang ide yang bagus. Lalu bagaimana cara kerjanya? Identitas Ye Chong tidak diketahui sekarang. Bagaimana jika dia datang untuk membunuh kita? Beri dia bibiku. Bukankah itu akan masuk ke mulut domba? Apakah kamu puas jika Ye Chong membunuh bibinya? Long Ying bertanya. Saat semua orang berdebat, mobil Tian Lei berhenti di gerbang halaman. Tian Lei keluar dari mobil, diikuti oleh sekretarisnya Wang Wei. Stuart Long memimpin mereka berdua ke halaman-halaman. Long Mingcheng sangat senang melihat Tian Lei, dan pergi untuk menyambutnya secara pribadi. "Profesor Tian, Anda telah datang." Tian Lei masih tidak mengerti apa yang terjadi. "Bukankah murid saya Liu Min menyembuhkan Ni Lama?" Pada saat ini, Liu Min keluar dari ruangan. Dia menggelengkan kepalanya ke Tian Lei dan berkata, "Tuan, saya telah menggunakan salep pemurni khusus kami, tetapi tidak berpengaruh sama sekali." Mendengar ini, Tian Lei juga mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening. Salep pembersih jantung ini ditemukan oleh Tian Lei, dan dirancang untuk menyembuhkan epilepsi, dapat dikatakan telah dicoba dan diuji. Alasan mengapa Tian Lei datang ke rumah Long secara pribadi terutama untuk berkunjung ke Long Lao. Karena dia percaya bahwa selama Liu Min menggunakan salep Jingxin, maka epilepsi Nyonya Long pasti akan mudah ditangkap. Tapi sekarang, saya menemukan bahwa salep Jingxin tidak bekerja. Tian Lei juga bingung. Jingxin ointment tidak bisa menyembuhkan epilepsi. "Tidak mungkin, mungkin Anda salah memberikan resep," tanya Tian Lei. Liu Min menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, apakah Anda tidak mengerti saya? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi?" Long Mingcheng mendengar arti dari percakapan antara keduanya, dan bertanya kepada Tian Lei, "Profesor Tian, Don apakah kamu tidak ada hubungannya?" Profesor Tian mengerutkan kening, berpikir bahwa dia mungkin juga tidak datang. Dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan menjawab, "Baiklah. Jika salep Jingxin tidak berfungsi, maka Anda mungkin perlu menyewa ahli lain." Hati Long Mingcheng tenggelam, dan dia berkata, "Profesor Tian,
kamu adalah dokter terbesar di Luzhu. Jika kamu tidak baik, siapa lagi yang bisa kami undang? Pada saat ini, Tian Lei tiba-tiba melihat Ye Chong. Bukankah Gao Ming ada di sini, dengan Tuan Ye di sini? Mengapa Anda masih membutuhkan saya, Tuan Long? Saat dia berbicara, Tian Lei mendekati Ye Chong. Ternyata Tuan Ye juga ada di sini. Jika saya tahu Anda akan datang, saya tidak perlu melakukan perjalanan khusus. Anda pasti bisa menangkap pemandangan sekecil itu. Mendengar kata-kata Tian Lei, semua orang tercengang. Liu Min sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh. Dia hanya menertawakan Ye Chong dengan lancang berdasarkan identitasnya sebagai murid Tian Lei. Tetapi dalam sekejap mata, dia menemukan bahwa Tian Lei sangat menghormati Ye Chong. Memikirkan hal ini, Liu Min tersipu dan menundukkan kepalanya, tidak berani melihat ke arah Ye Chong. Long Mingcheng datang dan bertanya pada Tian Lei, "Profesor Tian, apakah Anda tahu ini, Tuan Ye?" Di depan Tuan Ye, dia benar-benar siswa sekolah dasar. Long Jie juga membungkuk karena terkejut. Jadi keterampilan medis Tuan Ye sangat bagus. Kami benar-benar menyinggungmu sekarang, kami masih tidak mempercayaimu. Long Ying mendengus dingin. Dia berkata, "Ini benar-benar kuat. Aku khawatir itu bukan yang dibanggakan Profesor Tian tentang. Tidak ada yang kontroversial tentang itu." Long Jie berkata, "Biarkan Tuan Ye masuk dan mencobanya." Ye Chong merasa geli. "Kalian, jika Anda mengizinkan saya masuk, saya akan masuk. Jika Anda jangan biarkan aku masuk, aku tidak bisa masuk." "Kamu pikir aku ini apa?" Ada nada ketidaksenangan yang jelas. Long Mingcheng dan yang lainnya saling memandang, merasa sangat malu sesaat. Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf, kami buta sebelumnya. Tolong jangan marah." Long Jie meminta maaf atas nama keluarga panjang. Ye Chong mendengus dingin, "Selamat tinggal." Setelah selesai berbicara, Ye Chong berbalik dan pergi. Semua orang di keluarga panjang tidak menyangka bahwa Ye Chong akan begitu menentukan sehingga dia tidak akan memberikan wajah keluarga panjang sama sekali. Long Jie buru-buru mengedipkan mata pada Long Xiu. "Ye Chong." Long Xiu naik untuk menghentikan Ye Chong. "Baiklah, tolong selamatkan bibiku." Ye Chong kemudian berhenti. Long Mingcheng juga datang. "Tuan Ye, itu adalah kesalahan kami sebelumnya, silakan masuk dan temui saudara perempuan saya." Ye Chong kemudian menjadi tenang. "Oke, saya akan memberikan wajah Xiu dan Long Lao, pergi dan lihat sabar." Long Mingcheng, Long Jie dan yang lainnya dengan cepat berterima kasih kepada mereka. Kemudian, Ye Chong masuk ke kamar Long Mingyu, dan Long Xiu mengikuti Ye Chong masuk. "Ye Chong, bagaimana kabar bibiku?" tanya Long Xiu. "Itu bukan masalah besar," kata Ye Chong. Kemudian, dia mengambil jarum perak dari kotak jarum perak di sebelahnya. Tanpa melihatnya, dia memasukkannya ke atas kepala Long Mingyu. Long Xiu terkejut, dan Huarong menjadi pucat. "Kamu Chong, kamu menusuk begitu dalam? Kamu tidak akan membunuh seseorang." Pada saat ini, bagian di mana jarum perak masuk ke kepala mulai menghitam sedikit demi sedikit, dan akhirnya seluruh jarum perak menjadi hitam. Kemudian Ye Chong mengeluarkan jarum perak dan melemparkannya ke dalam baskom. Segera setelah itu, dia memasukkan jarum perak lainnya ke posisi yang sama di otak Long Mingyu. Demikian pula, jarum perak secara bertahap berubah menjadi hitam. Setelah jarum perak kedua benar-benar hitam, Ye Chong memasukkan jarum perak ketiga. Berulang kali, sampai jarum perak ke-6 dimasukkan, semua racun di otak Long Mingyu tersedot keluar. Dan 6 jarum perak yang direndam dalam air semuanya berwarna hitam, dan bahkan warna airnya menjadi hitam pekat. Long Xiu awalnya sedikit khawatir, tapi melihatnya sekarang, Long Mingyu tidak lagi berkedut, tidak lagi berbusa di sudut mulutnya, dan tertidur dengan napas yang lancar. Biarkan dia istirahat sebentar, lagi pula, dia sudah tua, dan dia sudah cukup tersiksa sekarang. Ye Chong berkata, "Istirahat sebentar, lalu bangun dan makan sesuatu." Long Mingcheng dan yang lainnya melihat dengan jelas di luar pintu. Mereka semua mengagumi keterampilan medis Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong keluar dari ruangan, dan Long Xiu mengikuti di belakangnya.
Tuan Ye, kamu luar biasa, aku melihat keterampilan medismu hari ini, dan aku sangat terkesan. Long Jie memuji, itu benar. Sangat jarang di dunia ini Tuan Ye memiliki keterampilan medis seperti itu di usia yang begitu muda. Tidak heran kami awalnya tidak mempercayainya, kata-kata. Long Mingcheng juga memiliki arti membela diri. Dia melanjutkan, Tuan Ye, saya sekali lagi meminta maaf kepada Anda atas cara keluarga panjang memperlakukan Anda barusan, dan harap Anda bisa memaafkan kami. Melihat Long Mingcheng berkata dengan sangat tulus, Ye Chong tersenyum dan berkata, lupakan saja. Long Xixian mendengus dingin, lupakan, bagaimana masalah ini bisa dilupakan? Kakek, jangan lupa, dia menyebabkan keluarga panjang kita kehilangan hak untuk berbicara di Yushilu. Long Mingcheng mendengus dingin, mengira Long Xixian ini adalah benar-benar picik dan tidak berguna. Long Ying, bagaimana kamu mendidik anak-anakmu? Memang benar bahwa semakin kamu hidup, kamu semakin tidak masuk akal, dan kamu menyalahkan orang lain atas ketidakmampuanmu. Long Mingcheng tidak peduli untuk memperhatikan Long Xixian, dan langsung memarahi ayah Long Xixian. Keluar dari sini, kamu bajingan kecil, mari kita lihat bagaimana aku berurusan denganmu ketika aku kembali. Wajah Long Ying berubah menjadi hijau dan pucat, dan mengutuk dengan keras. Long Xixian lari ketakutan. Ketika dia pergi, dia menatap Ye Chong dengan kejam. Tuan Ye, mengapa Anda tidak tinggal dan makan? Long Mingcheng berkata, terima kasih, Long Mingcheng. Sangat tulus, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa bagaimana mungkin manusia dewa seperti Ye Chong tersinggung kain wol. Jika Anda bisa berteman dengan orang seperti itu hanya akan menguntungkan keluarga panjang di masa depan. Hanya saja kali ini keluarga Gao yang memimpin, dan berteman dengan Ye Chong terlebih dahulu. Long Mingcheng sudah melambat selangkah, dia tidak bisa lagi duduk diam, jadi dia harus mengambil inisiatif untuk berteman dengan Ye Chong. Memikirkan bagaimana Long Xiyu dan Ye Chong tampaknya memiliki hubungan yang baik dan baru saja menggoda gazeba di taman belakang, jadi dia memikirkannya dan menatap Long Jie. Long Jie mengerti, dan berkata kepada Long Xiyu, Xiyu, bawa Tuan Ye ke rumah untuk istirahat yang baik, dan kita akan makan malam nanti. Long Xiyu mendengus, ingin aku melayaninya? Belum, kata Long Mingcheng. Long Xiyu menghentakkan kakinya dengan marah saat melihat kakek dan ayahnya telah melepaskannya. Dia menjulurkan lidahnya dengan enggan, dan memutar matanya ke arah Ye. Ayo pergi, kamu telah memberikan kontribusi. Ye Chong mengangkat bahu sambil tersenyum, dan kemudian mengikuti Long Xiyu ke villa terdekat. Long Mingcheng masih ingin menjaga Tian Lei dan yang lainnya, tetapi Tian Lei mengabaikan bahwa masih ada yang harus dilakukan, jadi dia pergi dengan muridnya Liu Min. Anggota keluarga Long lainnya juga berangsur-angsur bubar, hanya menyisakan 2 pengasuh untuk merawat Long Mingyu. Long Mingcheng mengatur untuk butler Long, kita akan makan besar untuk makan siang hari ini. Steward Long mengangguk, lalu turun untuk bersiap. Di halaman, hanya Long Mingcheng, Long Jie, dan Long Ying yang tersisa. Ayah, bisakah kamu benar-benar menahan Ye Chong? Long Ying bertanya dengan dingin, mengapa kamu tidak tahan? Long Jie bertanya. Long Ying berkata, lihat apa yang Ye Chong katakan tadi. Dia mengatakan bahwa demi Xiyu dan Long Lao, anak ini menempatkan Xiyu di depan ayah kita. Apa artinya? Dia berhenti dan melanjutkan, itu. Artinya dia tidak melihat kekuatan ayah. Artinya, dia sama sekali tidak takut dengan kekuatan keluarga panjang, dia berani memandang rendah keluarga panjang kita. Mengapa kamu merendahkan diri pada orang seperti itu? Long Mingcheng menggelengkan kepalanya. Long Ying, kamu masih terlalu muda. Long Ying ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Long Mingcheng. Berhenti bicara. Long Ying, kamu kembali dulu. Kamu tidak perlu menghadiri perjamuan nanti. Long Ying menahan. Dia tersipu, mendengus dingin, lalu menoleh dan berjalan pergi. Baru saat itulah Long Jie mendekati Long Mingcheng. Ayah, apa pendapatmu tentang Xiyu dan Ye Chong? Keduanya saling memandang dan tersenyum. Dengan pikiran yang sama di hati mereka, jika Long Xiyu dan Ye Chong bisa disatukan,
itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi keluarga Panjang dan Long Siu. Bersambung.